Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Potensi Antibakteri Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstrak Etanol Daun Syzygium terhadap Staphylococcus aureus, Literatur Review. Disusun oleh saya, Siti Rofiqatul Kamilah, NIM 184841110, Program Studi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Masuk bab 1 yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan, karena tangan sering terkontaminasi dengan bakteri. Bakteri berpotensi menjadi patogen jika jumlahnya melebihi batas dan akan menjadi bahaya bagi manusia. Mencuci tangan bisa mencegah dan menghilangkan 92% organisme penyebab infeksi nosokomial di tangan, dan salah satu bakteri yang paling sering mengkontaminasi kulit tangan adalah Staphylococcus aureus menurut WHO 2013. Menurut Kemenkes 2014, manfaat mencuci tangan dapat mencegah terjangkitnya penyakit yang dapat ditularkan melalui media tangan seperti diare, kolera, dan cacingan. Masa pandemi COVID-19 saat ini, penggunaan hand sanitizer lebih banyak digunakan sebagai pengganti sabun dan air karena lebih praktis. Pemakaian yang efektif dan efisien menjadi daya tarik utama hand sanitizer. Bahan aktif dari hand sanitizer umumnya adalah senyawa golongan alkohol dengan konsentrasi kurang lebih 60 sampai dengan 80%. Menurut hasil penelitian Desianto 2013 menunjukkan bahwa perlakuan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer alkohol dengan konsentrasi 60% lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer alkohol dengan konsentrasi 51%. Sebagai alternatif bahan alami yang digunakan sebagai pengganti alkohol yang memiliki khasiat antibakteri, saya menggunakan daun syzygium. Di antaranya ada daun salam, daun cengkeh, daun pucuk merah, daun jamblang, dan daun jambu air. Senyawa yang terkandung dalam syzygium di antaranya ada flavonoid, tanin, minyak atsiri, triterpenoid, alkaloid, dan steroid menurut Haryati et al. 2015, Talhatu 2015, Anggrawati PS 2016, dan Prabhakaran et al. 2011. Selain memiliki khasiat sebagai antibakteri, daun syzygium juga berkhasiat sebagai antiseptik, antiinflamasi, anti diare, antioksidan, antihipertensi, anti kolesterol, dan anti diabetik menurut Luming-Kewas et al. 2014. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi antibakteri dalam sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol daun syzygium? 2. Apakah ekstrak etanol masing-masing daun syzygium dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? 3. Manakah daun syzygium yang memiliki daya hambat terbesar terhadap Staphylococcus aureus dan berapakah konsentrasi ekstraknya? Tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai potensi antibakteri sediaan hand sanitizer ekstrak etanol daun syzygium terhadap Staphylococcus aureus. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui potensi antibakteri sediaan hand sanitizer ekstrak etanol daun syzygium terhadap Staphylococcus aureus. Manfaat penelitian. Manfaat ilmiah menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dengan bakteri yang berbeda. Manfaat masyarakat.
masyarakat dapat memanfaatkan daun Syzygium sebagai hand sanitizer antibakteri pengganti sabun dan air. Manfaat bidang farmasi industri dapat dijadikan produk sediaan hand sanitizer ekstrak daun Syzygium. Masuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada genus Syzygium, di antaranya ada daun salam, daun cengkeh, daun jamblang, daun jambu air, dan daun pucuk merah. Di sini saya menyebutkan masing-masing dan menjelaskannya. Di antara ada klasifikasi tanaman, deskripsi tanaman, kandungan dalam daun, sifat metabolit yang terkandung. 2. Bakteri Staphylococcus aureus. Saya menjelaskan tentang definisi bakteri dan taksonomi. 3. Gel hand sanitizer. Saya menjelaskan tentang pengertian, formula gel, dan monografi bahan. Untuk kerangka teori, ekstrak etanol daun Syzygium ada daun salam, daun cengkeh, daun jamblang, daun jambu air, dan daun pucuk merah, memiliki khasiat antibakteri. Di antaranya ada flavonoid dengan mekanisme menghambat pertumbuhan bakteri, tanin dengan mekanisme menghambat pertumbuhan dan aktivitas enzim, minyak atsiri dengan mekanisme mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk, alkaloid dengan mekanisme mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, dan steroid dengan mekanisme merusak membran lipid. Yang semua itu mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Kemudian diformulasikan dan diuji efektivitas sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol daun Syzygium dalam masing-masing formulasi. Pada masing-masing daun Syzygium diambil formulasi yang terbaik, kemudian dilakukan uji efektivitas antibakteri. Selanjutnya ada keterangan empiris. Gel hand sanitizer ekstrak etanol daun Syzygium mempunyai potensi antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Masuk bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Desain penelitian ini adalah literatur review dan sistematika review 10 jurnal full text tentang potensi antibakteri sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol daun Syzygium terhadap Staphylococcus aureus. Yang kedua ada strategi pencarian literatur. Pengumpulan literatur review menggunakan beberapa tahap, yaitu pencarian artikel berdasarkan topik garis besar, artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian, serta membandingkan data yang saling berhubungan pada Google Scholar. Ada kriteria inklusi dan eksklusi. Tema isi jurnal, kriteria inklusinya, jurnal nasional dan internasional dengan topik potensi antibakteri sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol daun Syzygium terhadap bakteri gram positif. Subjek, kriteria inklusinya, tanaman daun Syzygium. Untuk kriteria eksklusinya, tanaman daun lain. Tahun publikasi, kriteria inklusinya setelah tahun 2010, kriteria eksklusinya sebelum tahun 2010. Bahasa, kriteria inklusi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kriteria eksklusi menggunakan selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Desain penelitian, kriteria inklusi mengeksperimen, dan kriteria eksklusi literatur review. Seleksi studi. Saya menemukan sebanyak 60 jurnal pada database Google Scholar dan kemudian saya saring hingga mendapatkan sebanyak 18 jurnal yang terseleksi sesuai dengan topik penelitian. 42 jurnal tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dan terdapat duplikasi. Kemudian saya saring lagi menjadi 10 jurnal dengan tema yang sesuai dan menjadi acuan sebagai jurnal utama saya. Yang terakhir ada jadwal penelitian. Kegiatan studi pustaka saya lakukan pada bulan November dan Desember. Screening literatur pada bulan Desember dan Januari. Analisis data pada bulan Januari dan Februari. Dan membuat laporan pada bulan Maret dan April. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.